Oke, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita bahas mengenai pembahasan latihan soal yang sudah Pak berikan pada pertemuan pertama. Oke, kita langsung saja ya ke soal nomor 1. Di sini ada 10 soal. Mungkin sudah kalian jawab beberapa. Untuk memastikannya, coba perhatikan video kali ini. Yang pertama, ini apa perbedaan antara relasi dan fungsi? Oke, mungkin sudah banyak yang benar ya, karena sudah dijelaskan juga pada video sebelumnya. Jadi, relasi dan fungsi itu kalau buat gambarkan dalam bentuk himpunannya seperti ini dia. Jadi, yang di dalamnya fungsi, yang di luarnya adalah relasi. Jadi, semua fungsi itu adalah relasi. Oke, semua fungsi ada relasi, tapi tidak semua relasi adalah fungsi. Nanti ada syarat-syaratnya, kapan relasi itu disebut fungsi gitu ya, kapan. Itu kan ketika domainnya hanya memiliki satu pasangan atau tidak selingkuh dan punya pasangan dan semuanya punya pasangan ya. Jadi syarat dari relasi dikatakan fungsi ya ini ya. Tapi kalau ditanyakan cuma perbedaannya saja, kalian cukup jawab bahwa relasi itu tidak semua relasi adalah fungsi dan semua fungsi adalah relasi. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 2. Sebut dan jelaskan cara penyajian relasi dan fungsi. Nah, cara penyajian mungkin sudah dijelaskan juga pada sebelumnya. Ada 3 cara ya. Ada diagram panah, ada himpunan pasangan berurutan, Untuk contoh-contohnya bisa juga kalian perhatikan pada video sebelumnya atau cari-cari aja di Google ya, pasti banyak ada untuk cara penyajian relasi atau fungsi. Kemudian ada diagram Cartesius. Untuk fungsi ada lagi satu sebenarnya, itu dengan rumus. Rumus itu misalnya gini, fx sama dengan 2x kayak gitu. Dia ada rumusnya. Oke, nanti dijelaskannya silahkanlah dijelaskan dengan cara atau bahasa sendiri ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan domain, kodomain, ring. Jadi, domain itu adalah daerah asal gitu ya. Kalau kalian menjelaskan, bikin seperti ini saja. 2, 3, di sini A, B, C, D. Jadi yang ini disebut dengan domain. Nggak kelihatan kalau kuningnya. Domain. Kemudian AB ini kan mempunyai pasangan. Ini disebut dengan ring. Sementara semuanya ini disebut dengan kodomain. Jadi bisa ya membedakan apa itu domain, kodomain sama ring. Terutama kodomain sama ring. Jadi ring ini adalah kodomain yang memiliki pasangan, sementara kodomain sendiri itu belum tentu memiliki pasangan ya. Mungkin sama ya, ketika kodomainnya semua memiliki pasangan, maka ring dan kodomainnya akan sama, gitu ya. Terus kalau ditanyakan penjelasannya, silahkan dipakai bahasa sendiri, bagaimana cara menjelaskannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Buatlah 5 contoh relasi yang merupakan fungsi. Yang 5 ini nyambung ya. Buatlah 5 contoh relasi yang bukan merupakan fungsi. Oke, di sini ada cara penyajian data itu kan ada 3. Nah, untuk membuat contohnya ini kalian boleh kok bikin salah satu atau ketiganya dari cara penyajian data. Boleh bikin satu dengan diagram panah, kemudian lagi satunya dengan diagram himpunan pasangan berurutan, yang lagi satunya dengan diagram Cartesius boleh. Gitu ya. Nah, coba Pak jelas gini, kasih contoh 1. Ini fungsi enggak? Kalau bentuknya seperti ini. Ya, ini sebenarnya fungsi ya, karena domainnya tidak ada jomblo dan tidak ada selingkuh. Semua memiliki pasangan dan satu pasangan. Kemudian kalau yang bukan fungsi ya gampang saja, bikin aja dia itu selingkuh. Enggak ada fungsi. Misalnya satunya selingkuh, dia 2 pasangan. Udah, ini bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi, ini fungsi G misalkan, berarti ini bukan sebuah fungsi, ini contohnya. Oke, nanti silahkanlah dibuat 5 contoh. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jika fx sama dengan 2x min 1, maka nilai dari f
A plus 1. Oh, ini. Perhatikan di sini ada fx. Fx-nya sama dengan 2x min 1. Nah, x-nya ini adalah variabel. Nah, sebenarnya variabel itu adalah tempat sebuah bilangan. Tempat ini seperti kamar. Jadi, yang bisa diganti dengan sebuah bilangan atau yang lainnya, yang penting sama. Kalau di sini x, maka yang di kotak di sini juga x. Kalau di sini itu a, maka di sini a. Kalau di sini x kuadrat, maka di sini x kuadrat gitu ya. Misalkan f x kuadrat apa? Ya udah di sini x kuadrat, di sini juga x kuadrat, maka di sini 2x kuadrat kurang 1. Gitu. Berarti kalau mencari f a plus 1, maka ini jadinya 2x kan 2x. X-nya ini adalah a plus 1. Berarti di sini a plus 1, 2 a plus 1 kurang 1. Kurang satunya dari sini ya. Jangan dibiarin seperti ini ya, silahkan sederhanakan. Biasakan kalau menjawab soal matematika tuh buat yang paling sederhana. Biar gampang nanti gurunya meriksa. Oke, kita buka kurungnya ini jadinya 2A. Kan buka seperti ini ya. Tambah 2 kali 1, 2. Min 1-nya tetap ada. Jadinya 2A tambah 2 kurang 1. 2 kurang 1 berapa? Ya, plus 1. Jadi nomor 6 jawabannya ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Diketahui GA sama dengan akar A kuadrat tambah 5. Maka nilai dari G2. Oke, ini A, di sini A. Berarti kalau G2, maka A-nya ganti dengan 2. Jadinya akar A kuadrat berarti 2 kuadrat tambah 5. Sama dengan 2 kuadrat berapa? 4 tambah 5. 4 tambah 5? 9. Berarti akar 9 berapa? 3. Berarti G2 itu sama dengan 3. Jadi ini masih bisa diakarin ya, silahkan diakarkan. Tapi kalau nggak bisa diakarkan, misalnya ketemu akar 7 ya biarin aja akar 7, jangan gunakan kalkulatornya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Jika HM sama dengan M plus 1 per 2M min 3, maka tentukanlah nilai dari nilai N agar HN sama dengan 3. Mungkin banyak dari kalian itu salah persepsi ya. Kalian ganti M-nya dengan 3. Bukan M-nya yang 3. Tapi H-nya. Fungsi H-nya yang ganti dengan 3 gitu ya. Pertama kita cari dulu HN. Oke, kita bikin dulu HM. HM ini kan sama dengan M plus 1 per 2M kurang 3. Nah, berarti kalau HM ini, kalau HN ini kita ganti dengan N semuanya. M-nya ini kita ganti dengan N. Sehingga HN ini sama dengan N plus 1 per 2N kurang 3. Sekarang HN-nya ini kan HN-nya ganti dengan 3 kan? HN 3. Maka ini HN ganti dengan 3 sama dengan N plus 1 per 2N kurang 3. Oke, silahkan dioperasikan ini aljabar punya. Kalau masih bingung, ini anggap aja 3 per 1 ya. Kamu kalikan silang. 3 kali ini, 3 kali 2N kurang 3, sama dengan 1 kali ini. Nah, udah N plus 1. Kan 1 kali berapapun hasilnya yang ini ya. Ini kita buka kurungnya, 3 kali 2, 6N. 3 kali min 3, min 9, sama dengan N plus 1. N-nya pindah ke ruas kiri, 6N. Ini N jadi kurang N, sama dengan 1, tetap 1 karena nggak pindah. Min 9 jadi plus 9. 6N kurang N. Berapa? 6 kurang 1, itu 5N, sama dengan 1 tambah 9, 10. Berarti N-nya sama dengan, ini kan 5 kali. Kalau kali jadi bagi 5. 10 bagi 5, 2. Ya, jadi N-nya sama dengan 2. Kalau kalian nggak percaya, coba aja ganti ke sini 2. 2 tambah 1, 3 per 2 kali 2 kurang 3. 2 kali 2, 4. 4 kurang 3, 1. Berarti 3 per 1. 3 per 1, 3. Cocok ya? Oke, nanti kalau kalian mau nyadar, silahkan di post videonya ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 9.
9A. Tentukanlah domain dari fungsi berikut. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Nah, sebenarnya ada 3 jenis fungsi yang bisa kita cari domainnya. Pertama, fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini fungsi kuadrat, bisa fungsi linear, bisa fungsi pangkat 3, pokoknya fungsinya itu pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 itu. Pangkatnya genap. Maka mencari domainnya ya cukup kita bikin gini aja. Domain F ini sama dengan X elemen real. Gitu ya. Kenapa? Karena semua nilai X itu akan memenuhi. Ya, kalau kita gambar itu misalkan seperti ini gambar. Maka semua X-nya ini dia akan punya pasangan. Dan ini bisa kamu perpanjang kanan kiri. Makanya ini semua elemen real. Ini bisa ke kiri, ini bisa ke kanan. Semuanya memiliki pasangan gitu ya. Pasangannya di sini. Gitu. Kemudian kalau bentuknya kayak gini, soal nomor B, fx sama dengan 3x-1 per 4x-12, ini bentuknya rasional. Kalau bentuk rasional mungkin sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 semester 1 ya. Di semester 1 itu fungsi rasional itu kan kapan tidak terdefinisi ketika di bawahnya 0. Itu kan, berarti kalau sebuah bilangan dibagi 0, ini disebut dengan tak terdefinisi ya. Tak terdefinisi. Kalau tak terdefinisi itu mungkin maksudnya itu tidak ada. Gitu. Nah, jadi misalkan sebuah orang tak terdefinisi, ya udah orang itu tuh mungkin belum lahir gitu. Jadi jangan disebut-sebut, berarti jangan dioperasikan. Ini nggak bisa. Gitu. Jadi kapan dia domainnya? Nah, domain yang dimaksud di sini adalah kapan dia bisa kita lakukan operasi, gitu. Biar ada kan, nggak boleh di bawahnya 0 gitu kan. Jadi menanyakan adalah agar bisa dioperasikan, nah berarti di bawahnya nggak boleh 0. Berarti domain F-nya ini yang di bawah saja ya. 4x kurang 12 ini tidak boleh 0. Tidak sama dengan 0. Oke, mengoperasikannya ini sama aja dengan sama dengan ya. Berarti 4x tidak sama dengan min 12 jadi 12 biner luas. Dan x tidak sama dengan 12 bagi 4. 3. Ya udah, berarti domainnya adalah x tidak sama dengan 3. Selain 3 bagaimana? Boleh ya, selain 3 boleh. Untuk di atasnya ini, 3x min 1-nya nih, terserah, bebas. Boleh 0, boleh 1, boleh negatif, boleh setengah, boleh akar. Terserah. Oke, kita lanjut. Yang C ini bentuknya sama, bentuk rasional. Tapi bentuk yang rasional ini di bawahnya bentuk akar. Sama saja ya. Berarti ini x kuadrat kurang x kurang 6. Ini tidak sama dengan 0 ya. Silahkan faktorkan. Nanti hasilnya min 4 dan plus 3. Ya enggak? Ya udah, berarti x min 4 tidak sama dengan 0. Dan x plus 3 tidak sama dengan 0. Berarti ini x tidak sama dengan 4. Min 4 kan jadi 4. Kalau ini x tidak sama dengan 3. Min 3. Sorry, min 3. Ya udah, himpunan gininya, domainnya ya ini ya, domain F-nya adalah isi kata dan. Karena harus keduanya, bukan salah satu. Keduanya ya. Tidak sama dengan. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor D. Fx sama dengan, nah di sini ada akar. Jadi di awal Pak bilang ada 3 jenis bentuk fungsi yang bisa kita cari domainnya. Bentuk polinom, bentuk rasional, dan bentuk akar. Oke, kalau bentuk akar bagaimana? Oke, kapan sebuah akar itu bernilai? Atau kapan akar itu bisa kita cari nilainya gitu? Bisa? Oke, coba gini. Akar 1 berapa? Ya 1. Akar 4? 2. Akar min 1 berapa? Coba cari nih, kalkulator cari. Atau akar min 4 cari. Coba kalkulatornya. Pasti error nih kalkulatornya ya. Kalau mencari akar min 1, akar min 4. Kalau akar 0 berapa? Ya akar 0 ya, 0 ya. Jadi sebuah akar itu bernilai, atau bisa kita cari nilainya jika di dalamnya ini adalah bilangan 0 atau bilangan positif. Gitu ya, jadi lebih dari sama dengan 0. Kalau bilangan negatif, min 1, min 2, min 4, min 9, min 8, min 7 itu nggak bisa kita cari akarnya. Sebenarnya ada itu, tapi tidak real. Namanya
bilangan imajiner. Kalian belum mengarah ke sana ya. Oke, berarti untuk yang di sini domainnya yang D ya. Domain F-nya itu adalah cukup kalian bikin gini, 2x min 8 lebih dari sama dengan 0. Gitu saja, lebih dari sama dengan 0. Isi sama dengannya, kenapa? Ya, karena akar 0 juga 0. Berarti boleh dia 0. Dan harus lebih dari. 2x lebih dari sama dengan min 8 jadi 8, berarti x lebih dari sama dengan 8 bagi 2. 4. Berarti domainnya cukup ini saja. X lebih dari sama dengan 4. Coba ganti dengan 3. 2x 2 kali 3 6, 6 kurang 8 min 2. Akar min 2 nggak bisa. Berarti itu tak terdefinisi di sana. Oke, domainnya kayak gini saja. Untuk yang E juga sama ya, bentuk akar gini. Nah, tapi ini nanti kalian pakai uji garis bilangan. Apa nggak bahas biar nggak terlalu panjang videonya. Yang F juga sama bentuk akar, tapi yang F ini bentuk akar, di dalam akarnya ada bentuk rasional. Oke, coba Pak bahas sedikit ya, yang F ini. Pertama, yang paling luar itu adalah akar. Maka 2x per x min 1 ini lebih dari sama dengan 0. Oke, lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena bentuk akar. Oke, ini udah bentuk apa namanya nih, bentuk faktor ya, bukan bentuk kuadrat lagi. Berarti cukup kalian cari pembuat nolnya saja. Itu berarti 2x sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Jadi ini x sama dengan 0, ini x sama dengan 1. Buat garis bilangan, paling kecil 0, yang ini 1. Nah, sekarang kita lihat bulatannya, bulatan penuh apa bolong. Di sini ada lebih dari sama dengan, maka yang di atas mengikuti yang di sini. Oke, yang ini 2x-nya ini mengikuti tandanya di sini. Kalau isi sama dengan maka dia penuh. Berarti 2x berarti x-nya 0, di 0-nya dia apa penuh. Gitu ya. Maksudnya penuh itu berarti dia ikut. Sementara yang di bawah ini selalu nggak sama dengan, berarti ini nggak boleh x sama dengan, tidak sama dengan 1 ya. Ini domainnya untuk yang rasional, maka ini harus bolong gitu. Oke, sekarang kita lakukan pengujian. Di sini ada 3 daerah, 1, 2, 3. Misalkan Pak ujian daerah yang ketiga. Ambil x misalkan berapa? 10. Masukkan ke sini, ke awal bentuk awalnya. 2 kali 10. 2 kali 10 itu 20 positif, 10 kurang 1 positif. Berarti positif bagi positif hasilnya positif bagi positif kan positif ya, maka di daerah ketiga ini tandanya positif, ini negatif, ini positif. Selalu selang-seling ya. Jika pangkat dari faktornya itu pangkat ganjil. Kalau pangkat genap maka bisa saja plus-plus atau min-min gitu. Karena dia lebih dari 0, ya lebih dari 0 maka kamu arsir yang positif. Maka kita arsir yang positif. Yang ini juga. Sehingga domain dari F-nya itu adalah x kurang dari isi penuh ya, maka isi sama dengan di sini 0. Atau x lebih dari, ini bolong, nggak isi sama dengan, lebih dari 1. Oke, kayak gini bikin domainnya. Bisa ya dipahami. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Yang A. Tentukanlah ring dari fungsi berikut. Oke, mencari ring, ini biasanya ada 2 jenis. Fungsi linier sama fungsi kuadrat. Ini yang fungsi kuadrat, ini fungsi linier. Nah, untuk fungsi linier ini domainnya x elemen real. Ini juga domainnya x elemen real. Nah, sementara di sini di soal ada domain, dibatasi ini domainnya. Gitu ya, berarti gambar garisnya dibatasi. Berarti berupa ruas garis dia. Oke, coba kita cari domainnya untuk yang A. 3x plus 5. Ya udah, kita cari masing-masing ini. Gitu. Pertama untuk x sama dengan 5. Kok 5? Ya udah 5 dulu ya, yang paling atas nih. Maka fx-nya berapa? Berarti f5 ini sama dengan 3 kali 5, x-nya kali 5 ya. 3 kali 5 tambah 5. Di sini 3 kali 5 tambah 5. 3 kali 5, 15 tambah 5, 20. Kemudian x-nya lagi 1 yang ini, min 1. Batas-batas domainnya. Berarti f min 1 berapa? Ya, balik lagi ke fx-nya, 3x plus 5, berarti 3 kali min 1. 3 kali min 1
tambah 5. 3 kali min 1 berapa? Min 3. Min 3 tambah 5. Min 3 tambah 5 berapa? 2 ya. Maka ringnya, ring F itu adalah 2 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 20. Bikinnya seperti itu. Nah, di sini dalamnya ada fx. Kalau di sini, karena di sini fx, kalau di sini y, maka di sini y 2 kurang dari y kurang dari 20 gitu ya, tergantung ininya fungsinya. Kalau gx maka di sini gx. Nah, kemudian apa sih maksudnya dari ringnya ini? Gini ya. Kalau Pak gambarkan ini, kalau x-nya min 1, dia 2. Kemudian kalau X-nya 5, dia 20. Di sini 20. Ini 2. Gambar garisnya gini, terbatas dia. Padahal kan gambar garisnya bisa ini kita perpanjang gitu kan. Tapi karena dibatasin domainnya min 1 sampai 5, ini ya, min 1 sampai 5 dibatasin, maka ringnya terbatas juga, yaitu yang ini y-nya ini. Dari 2 sampai 20 gitu ya. Jadi ring itu fx-nya atau y-nya. Hasilnya bisa dipahami? Kita lanjut ke soal yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang B. Oke. Nah, untuk soal yang B, ini fungsi kuadrat dan domainnya tuh semuanya x elemen real gitu. Nah, terbatas nggak? Coba kita gambar dulu ya. Fungsi kuadrat itu ada 2 ya. Gambar bentuknya terbuka ke atas sama terbuka ke bawah. Kan gitu ya. Kalau kalian pelajari. Terbuka ke bawah, ke atas, ini terbuka ke bawah. Kapan sih ini terbuka ke atas, terbuka ke bawah? Ini ketika A-nya lebih dari 0. Ini A-nya kurang dari 0. Di A-nya negatif. Ini kan A-nya positif ya, A-nya 1, maka yang bentuknya pasti terbuka ke atas. Nah, kalau terbuka ke atas, maka nyari ring itu berarti y-nya yang mana aja mempunyai pasangan gitu ya. Maka dari sini kan, dari puncaknya dan ke atas. Ini semua memiliki pasangan. Sementara yang di bawahnya bagaimana? Kalau di bawahnya ini dia nggak punya pasangan, kan nggak ada gambar grafiknya nih ya, nggak ada. Berarti ringnya itu adalah dari sini, dari puncaknya ini ke atas. Sementara kalau yang ini, kalau terbuka ke bawah, kalau A-nya negatif, maka dari puncaknya ini turun ke bawah, berarti kurang dari dia. Kalau ini lebih dari ke atas. Yang ini aja punya pasangan, sementara yang ini itu tidak ada pasangannya di sini. Apa di sini nggak ada ya? Gitu. Oke, sekarang kita cari dulu puncaknya. Berarti kita butuh titik puncak. Titik puncak yang ada di sini. Nah, ini. Kita cari X-nya saja. Sebenarnya nyari titik puncaknya ada rumusnya ya. Tapi biar simple, kita cari aja gininya. X-nya dulu. X itu rumusnya min B per 2A. X puncak. Oke, untuk yang B, B-nya min plus 7, berarti min 7 per 2A. A-nya 1. Berarti hasilnya min 7 per 2. Oke, biarkan saja min 7 per 2. Sekarang kita cari Y puncaknya. Y puncak itu tinggal mensubstitusikan X-nya min 7 per 2 ke fungsi fx. Jadi X-nya ini kamu ganti dengan min 7 per 2. Jadi min 7 per 2 kuadrat tambah 7 kali min 7 per 2 tambah 12. Oke, ini jadinya 49 per 4 tambah, bukan tambah ya, jadinya minus kan 7 kali min 7, jadinya minus 49 per 2 tambah 12. Ini kita samakan penyebut,
Berarti ini kita kalikan 2. Ini kan per 1, ini kita kalikan per 4. Biar sama penyebutnya semua. Jadinya 49 kurang 49 kali 2 98. 12 kali 4 48 per 4. Karena sudah sama penyebutnya. 49 kurang 98 min 49, min 49 tambah 48 minus 1. Berarti min 1 per 4. Berarti Y-nya di sini itu adalah min 1 per 4 gitu. Kemudian dia ke atas sehingga ringnya itu adalah, maka ring F itu adalah Fx lebih dari sama dengan min 1 per 4. Nah, kenapa lebih dari sama dengan? Ya, karena ini ke atas A-nya 1. Kalau A-nya gini, kurang dari 0, negatif A-nya, maka kamu bikin kurang dari sama dengan. Karena dia ke bawah. Oke, bisa dipahami untuk menghitungnya sama saja kalau A dan A-nya positif sama A-nya negatif, sama ngitungnya kayak gini juga. Oke, kita lanjut lagi satu soal yang C. Yang C ini Fx sama dengan X kuadrat min 4X min 12 dengan, nah di sini domainnya terbatas. Karena domainnya ada batas, berarti kita iriskan dengan domainnya. Oke, pertama cari dulu seperti tadi yang soal nomor B ya. Cari dulu XP-nya. Min B per 2A. Sama dengan min, B-nya min 4 per 2A, A-nya 1 ya. Berarti min berarti plus 4, 4 bagi 2, 2. Berarti XP-nya 2, sekarang kita cari YP. Oh ya, P-nya ini maksudnya puncak ya, X puncak, Y puncak. YP-nya masukkan ke sini, berarti 2 kuadrat kurang 4X, 4 kali 2, kurang 12. Berarti 4 kurang 8 kurang 12. 4 kurang 8 berapa? Min 4 kurang 12 minus 16. Oke, YP-nya ini berarti ringnya bukan ringnya. Nanti kita arsir dengan ini. Berarti ini adalah Y. Kan Y ya. Fx-nya ini lebih dari sama dengan min 16 itu dulu. Kenapa lebih dari? Ya karena A-nya 1 positif ke atas, lebih dari. Nah, sekarang kita cari ini. 2 dan 5-nya, batasnya masukkan ke sini. Pertama untuk X sama dengan minus 2. Oke, yang minus 2. Berarti Fx-nya berapa? Berarti F min 2 sama dengan min 2 kuadrat, 4, Pak langsung aja kuadratkan. Min 4X, min 4 kali min 2, plus 8, min 12. Hasilnya 0. Kemudian F5, yang ini 5 ya. F5, ini adalah berapa? Masuk ke ini, X kuadrat, 5 kuadrat, 25, kurang 4X, 4 kali 5, 20, kurang 12. 25 kurang 20, 5 kurang 12, minus 7. Maka kalau yang ini, berarti 0, bukan 0 ya. Berarti min 7 sampai 0 ya. Min 7 sampai 0. Di min 7 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita gabung. Digabung ini. Ini dan ini kita gabung. Caranya bagaimana? Ya, Pak bikin aja garis bilangan seperti ini. Ini min 16. Kemudian min 7 sampai 0. Ini min 7 sampai 0. Sorry. Kelebihan. Kemudian ini lebih dari sama dengan min 16, berarti ke kanan. Yang numpuk 2 kan yang ini ya. Maka arsir yang ini. Maka ring F ini adalah min 7 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 0. Gitu. Bisa dipahami nanti kalau misalkan ini beririsan, berarti cukup irisannya aja. Oke. Demikian dulu untuk video kali ini. Sudah terlalu panjang, 30 menit. Semoga kalian nggak bosan dan bisa paham dengan penjelasan yang Pak berikan.